Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Gasengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan bersama saya Iir Waziro. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Muhammad Ali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Ali kayaknya nih alhamdulillah sehat ya Pak ya. Hawanya bikin orang senyum gitu Pak ya. Ya harus memang selalu senyum Bu Ir. Ketemu orang, ketemu siapapun harus. Oke, senyum itu karena bagian dari ibadah. Apalagi di bulan Ramadan ini ya Pak ya. Betul, sangat betul Bu Ir. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Pak Ali mengenai perkara yang menghilangkan pahala orang puasa. Apa sih sebenarnya perkara-perkara yang menghilangkan pahala orang yang puasa? Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada kami, kepada pemirsa di rumah. Monggo Pak Ali. Yang menghilangkan atau yang menggugurkan ya. Jadi gampangnya ngomong mau dapat pahala tapi nggak jadi Bu. Iya Pak. Iya kan? Kecelek Pak. Di cancel sama Gusti Allah. Bisa Pak ya gitu ya? Insya Allah sangat bisa itu. Gimana Pak itu Jadi Pak? ya selama puasa yang didapat hanya lapar dan haus, lemes, itu tok. Nah, beberapa yang menghilangkan pahala puasa, yang pertama yaitu ghibah. Ghibah, gosip, atau bahasa gampangnya membicarakan kejelekan orang lain atau aib. Gosip ya Pak? Kalau yang gosip itu bukan digosok pakai sip, bukan. Gitu ya? Kalau yang ini gosipnya yang bagaimana Pak? Bukan digosok masih sip gitu? Nah, kalau ini digosok makin tidak sip. Kalau yang di TV, di sosial media itu kan banyak gosip, itu masuk nggak Pak di sini? Masuk yang menghilangkan pahala orang puasa? Kalau menurut saya acara-acara seperti itu kan salah satunya ada yang membicarakan atau mengekspos kejelekan orang lain atau aib. Itu sebenarnya kalau selama bulan Ramadan di stop dulu. Kalau nggak Ramadan boleh berarti ini? Kalau nggak Ramadan ya tidak puasa, ya tidak ada pahala yang hilang. Oke. Oh, iya benar-benar. Yang kedua yaitu namimah atau mengadu domba. Yang ketiga berbohong, yang keempat sumpah palsu, yang terakhir yang kelima yaitu memandang yang mengundang syahwat. Kembali yang pertama tadi yaitu menggibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Khususnya mayoritas mulai dulu sekarang itu rata-rata yang suka menggibah, yang suka gosip, pastinya ya bukan merendahkan jenengan Bu ya, bukan jenengan. Ini nggak enak ini kayaknya, nih. Rata-rata ya orang perempuan. Entah kalau dulu ya mayoritas lewat lisan, iya kan? Kalau sekarang ada teknologi yaitu HP, entah itu lewat lisan, entah itu lewat tulisan, atau lewat sosial apapun, sosial media atau media sosial, macam-macam kan? Apalagi sekarang sudah banyak yang pesan cepat. Tidak terasa, apalagi sekarang di dalam grup-grup media sosial itu yang paling sering dilihat oleh orang-orang sekarang yaitu namanya aplikasi WA. Di dalam WA ada grup, wah grupnya macam-macam. Nah itu jangan sampai. Meskipun berupa tulisan kita mengobrolkan seseorang, nggak harus dengan ucapan ya Pak ya, masuk ghibah ya. Meskipun hanya tulisan, kita kirim-kirim tulisan gitu. Nah itu kan ghibah itu. Oh gitu, masuk ghibah itu Pak? Berarti bukan hanya sekedar kita berucap, lisan, ngobrol gitu ya? Hanya sekedar lisan. Tulisan juga. Oh gitu ya Pak ya. Apalagi
yang paling tidak dirasakan itu misalkan Bu Ir beli lombok di tetangga, lewat lah. Ada Bu Siti Maisaro nyapu-nyapu, tanya, kemana Bu Ir? Beli lombok. Beli lombok. Kalau orang laki rata-rata ya beli lombok langsung budal. Tapi kalau perempuan ditanya satu, Jauhnya bisa banyak ya Pak ya. sejuta Sejuta jawaban ya. Nah, nyampe mana-mana tuntun dindi malah. Iya. Iya. Lombok saya larang. Nah, itu salah satu contoh. Itu masuk gimana Pak? Bu, belum selesai ini. Oh iya, lanjut Pak. Wong A kah? Anu ngene. Nah, itu wis merambat Bu. Itu termasuk Gitu. gibah. Oke. Tidak terasa memang, tapi itu bisa menghilangkan pahalanya puasa. Kalau makan, minum terasa, itu jelas Batal membatalkan puasanya. puasa. Oke. Tapi kalau ini nggak terasa, kalau bahasa Inggrisnya rasan-rasan gitu. Iya Pak, benar-benar. Rasa stroberi, rasa langsat. Nah, itu Banyak itu rasa ternyata. sangat membahayakan tentang puasa kita. Jadi nanti dapatnya cuma lapar dan haus Dapatnya itu ya ya. hanya lapar, Dan haus, lemes. Ternyata pahalanya nggak ada. sudah nggak ada. Oke, berarti padahal cuma gara-garanya beli lombok tadi ya Pak ya. Gara-gara beli lombok, Bu Maisaro tanya, merambat sampai mana-mana yang ditanyakan. Oke. Selanjutnya itu Pak, tadi ada selain riba yang membatalkan amalan tadi. Yang menghapus atau menghilangkan pahala puasa itu yaitu mengadu domba atau namimah. Gimana ini namimah Pak? Mengadu domba itu ya jelas ngomong ke ibu A, ngomongnya ke selatan, sedangkan ngomong ke ibu B, ngomongnya ke utara. Sehingga menyebabkan ibu A dan ibu B ini menjadi bertengkar. Itu namanya mengadu domba atau membuat pertikaian antar sesama. Itu jangan sampai. Menyulut kebencian dari beberapa pihak ya. Kebencian sehingga terjadilah perselisihan dan permusuhan. Itu namimah. Selain menghilangkan pahala puasa itu sendiri, menghilangkan tali persaudaraan dan silaturahim. Jadi memutus silaturahim ya antar sesama muslim gitu. Itu tidak memandang saudara, tetangga, orang lain. Anak pun kadang ya bisa diadu domba oleh orang tua sendiri. Anak pertama diadu domba sama anak kedua. Itu sangat bisa, dan di mana-mana kalaupun sinetron ada itu pasti di dunia nyata juga ada gitu. Juga ada, bahkan banyak. Jadi sekarang mengadu domba itu tidak hanya bisa lewat lisan. Kalau dulu lewat lisan, sekarang sudah pakai media sosial, sangat mudah. Sangat mungkin juga ya. Meskipun hanya sekedar tulisan aja ya Pak tadi ya. Sama ya. Jadi riba sama namimah itu sama saja, meskipun kita tidak berucap itu sama saja juga ya. Sama saja. Apalagi kalau di media sosial sangat berbahaya. Lebih cepat lah. Iya. Sering saya melihat di IG itu karena postingan sekelompok remaja bisa menjadi tawuran antar kelompok remaja. Banyak sekarang, bahkan bahasa kerennya ada gangster dan seterusnya, itu sangat berbahaya. Itu bentuk dari namimah tadi ya Pak ya sebenarnya. Saya rasa mulai dulu itu sudah, artinya kita ngomong tentang Ramadan atau puasa ini sebetulnya orang Islam itu sudah tahu mulai dulu. Tapi namanya manusia itu kan ya harus selalu diingatkan. Makanya di dalam Islam itu ada mendengarkan khutbah atau mendengarkan ceramah pada saat sholat Jumat. Mendatangi orang-orang alim, mendatangi ulama gitu ya. Meski ya begitu juga Ramadan ini, meskipun Ramadan ini sudah bertahun-tahun mulai dulu sampai sekarang, yang diterangkan itu aja. Ya karena manusia itu ya harus
selalu diingatkan, Mhm. biar selalu ingat, oh iya, biar selalu sadar. Oke. Agar apa ya? Agar melaksanakan ibadah puasa ini tidak muspro, tidak sia-sia, tidak hanya yang didapatkan lapar dan Haus haus. saja. Jadi pahalanya tidak hilang gitu Tidak ya, Pak. hilang. Oke. Insya Allah Oke. akan sampai dibawa sampai ke Yaumul Hisab. Kemudian yang ketiga, Bu ya. Ketiga, Yang iya. ketiga yaitu berbohong. Banyak ini berbohong. Gimana ini, Pak? Berbohong itu ya kalau pengertian secara umum ngomong atau menyampaikan yang tidak sesuai Dengan fakta atau tidak sesuai kenyataan. Oke. Berbohong. Iya. Berbohong tentang apapun yang tidak dirasa. Misalkan ya contoh kecil, Pali ada di mana sekarang? Ini waktunya ada jam di kelas 8H. Oh bentar Bu Ir, ini saya masih rapat. Ternyata tidak rapat, sarapan di dalam kantor. Di kantor sarapan dulu. Ini sudah berbohong. Berbohongnya sarapan pada bulan puasa lah. Itu salah satu contoh kecil. Belum yang berbohong lain. Okay. Dan tidak hanya seperti itu, juga di dalam dunia perdagangan atau transaksi jual beli di pasar dan seterusnya yang mengurangi timbangan. Nah, itu namanya berbohong. Oh ya. Jadi selain diatur dalam dunia muamalah, juga berbohong kepada pelanggan. Harusnya timbangannya ini 0,5 kilo kurang, ditambahi sesuatu menjadi 0,5 kilo pas, misalkan contoh seperti itu. Dan masih banyak perilaku yang berbohong. Intinya berbohong itu ya selain merugikan orang lain, juga menghilangkan puasa tersebut. Menghilangkan pahala puasa. Pahala puasa tersebut. Oke. Makanya kan selain mengingatkan diri kita, mengingatkan para orang-orang Muslim dan juga anak didik kita. Nah, kita memang tidak terasa ngomong apa sembarang, ternyata itu berbohong. Jadi nggak sadar ya Pak ya, karena beranggapan itu hal-hal yang wajar. Hal yang wajar, hal yang biasa dilakukan, dan itu sudah disampaikan sama sesama, padahal itu bisa menghilangkan pahala puasa. Oke. Tadi ada riba, ada namimah, ada berbohong, terus apalagi nih Pak? Yang selanjutnya yaitu sumpah palsu. Sumpah palsu. Nah, sumpah itu kan biar yang diajak ngomong, yang dia sumpah itu biar percaya. Padahal sumpahnya itu palsu. Aku sumpah sesuk ning sampean. Atau nggak usah ngucap sumpah. Aku sesuk pokoknya sama. Berarti sama kayak ini, kayak bohong juga ya berarti Pak ya? Iya, ya lebih ke lebih ya hampir mirip ke ingkar janji lah. Oh iya, iya, benar. Tapi kalau sumpah itu kan ya kalau yang paling formal lah sumpah jabatan. Tapi kalau hanya hubungan sosial kan banyak sumpah-sumpah seperti itu. Padahal itu hanya kalau nama di Banyuwangi itu abang-abang lambe. Gitu. Berarti sumpahnya palsu ya Pak? Palsu. Ada jadi riba. Yang palsu itu tidak hanya alamat, sumpah juga palsu. Gitu ya. Oke Pak Ali, ada riba nih, ada namimah, terus kemudian ada sumpah palsu, ada bohong, terus kemudian ini apa Pak yang terakhir Pak? Yang terakhir yaitu memandang dengan penuh syahwat. Jadi memandang penuh dengan syahwat pun juga perkara yang dapat menghilangkan pahala orang berpuasa. Apalagi orang laki-laki nih. Saya yang kena tadi gosip kaum Hawa. Ini sekarang kaum Adam ini. Kaum Adam ini. Jadi hati-hati Pak. Harus pakai kacamata aja Pak. Hati-hati ya. Makanya sebetulnya kacamata kuda Pak Ali. Biar nggak lirik kanan lirik kiri. Iya. Biar lurus. Gitu. Iya benar. Jadi kalau dulu sih belum ada teknologi, kita ya memandangnya seperti biasa, seperti memandang yang kenyataan. Berhubung ada teknologi, ada HP dan seterusnya, yang dipandang tidak hanya dunia nyata, tapi dunia maya.
Masuk ya maya Pak itu ya. Masuk di itu ya, memperkara yang membatalkan puasa juga. yang melihat, pahala. memandang yang penuh syahwat itu tadi. Oke. Makanya kan sebetulnya dianjurkan ketika bulan puasa seorang muslim yang melaksanakan puasa ya memang harus wajib, namanya rukun Islam kan. Itu dianjurkan istirahat dulu, break tentang media sosial yang terlalu bebas. Kalau WA kan hanya untuk chatting, komunikasi dan seterusnya. Oke, Pak Ali. Untuk menjaga itu tadi pandangan-pandangan. Kalau yang normal itu ya pasti kan. Oke. Itu. Oke, Pak Ali. Ini menarik ini sebenarnya percakapan kita hari ini. Perkara-perkara yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala puasa itu ada banyak sekali tadi ya sudah diterangkan sama Pak Ali. Semoga kita semuanya dapat menghindari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa kita dan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Terima kasih Pak. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.